Indikator makroekonomi. Indikator makroekonomi menunjukkan status ekonomi sebuah negara yang merupakan suatu analisis perkembangan ekonomi yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan, tergantung pada area tertentu dari ekonomi, seperti industri, pasar tenaga kerja, perdagangan, dan lain-lain. Indikator yang pertama, pengumuman suku bunga. Indikator yang kedua, produk domestik bruto. Indikator yang ketiga, indeks harga konsumen. Indikator keempat, ketenaga kerjaan. Indikator kelima, penjualan eceran. Indikator keenam, neraca pembayaran. Indikator ketujuh, kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Indikator yang pertama, pengumuman suku bunga. Suku bunga memainkan peran paling penting dalam menggerakkan harga mata uang di pasar valuta asing dan investasi di Indonesia. Kebijakan moneter yang ditetapkan yaitu BI Rate memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, BI Rate sebagai instrumen pengontrol inflasi. BI Rate sebagai instrumen pengendali nilai rupiah terhadap mata uang asing. BI Rate sebagai instrumen pengendali kondisi neraca transaksi berjalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga yaitu kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kebijakan pemerintah, jangka waktu, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, dan persaingan. Indikator yang kedua, produk domestik bruto. PDB adalah ukuran terluas dari ekonomi suatu negara, dan hal ini mewakili total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama tahun tertentu. Dan indeks harga konsumen atau IHK merupakan salah satu indikatornya. Perhitungan domestik bruto atau PDB atau BDPN yang dilakukan dengan menggunakan 3 metode atau pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. GDP sama dengan C plus I plus B plus X min N. Yang kedua, pendekatan pendapatan. GDP sama dengan W plus I plus R plus N. Dan yang terakhir, pendekatan nilai barang dan jasa akhir atau hasil produksi. Indikator yang ketiga, indeks harga konsumen. Inflasi, yaitu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas, mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indikator yang mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga perdagangan besar atau PHPB, dan deflator produk domestik bruto atau PDB. Indikator ketenagakerjaan mencerminkan kesehatan ekonomi atau siklus bisnis secara keseluruhan, memahami bagaimana ekonomi berfungsi untuk mengetahui berapa banyak pekerjaan yang diciptakan atau dihancurkan, berapa persen tenaga kerja yang aktif bekerja, dan berapa banyak orang-orang baru yang mengaklaim sebagai pengangguran. Dampak pengangguran yaitu pendapatan nasional menjadi menurun, pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah, produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, upah yang rendah, serta investasi dan pembentukan modal yang rendah. Pengangguran merupakan salah satu sumber utama kemiskinan. Penjualan eceran. Indikator penjualan eceran atau retail dirilis secara bulanan dan penting bagi pedagang valuta asing karena menunjukkan kekuatan keseluruhan belanja konsumen dan keberhasilan toko eceran. Menurut Davidson, Soene, dan Stem dalam Stern and Brown 1989, adapun macam-macam toko eceran yang sering kita temui di sekeliling kita diantaranya 1. Department store. Beberapa menjual lini produk seperti pakaian, perlengkapan rumah, dan barang kebutuhan keluarga dengan masing-masing lini yang ditempatkan secara bagian tersendiri
yang dikelola pembeli khusus atau pedagang khusus. 2. Toko khusus. Di sini, kegiatan yang dilakukan adalah memasarkan sekelumpulan luas dari kelas-kelas barang yang terbatas. Istilah toko khusus paling umum dipakai untuk perusahaan berukuran kecil dan medium, atau butik yang menangani jenis barang lunak dan barang keras. 3. Toko berantai yang bercirikan kepemilikan atau kontrol sentral, manajemen sentral, kesamaan dalam barang dagangan, layout, dan desain toko. Sistem toko berantai yang efektif mampu memperoleh efisiensi dengan membeli dalam jumlah besar, membagi pengeluaran iklan pada banyak toko, dan menggunakan staf manajerial mereka secara intensif. 4. Supermarket. Usaha yang relatif besar, berbiaya rendah, bermargin rendah, bervolume tinggi, swalayan yang dirancang untuk melayani semua kebutuhan untuk makanan, sarana mencuci, dan produk-produk keluarga. 5. Toko diskon atau barang dagangan standar yang dijual dengan harga yang lebih murah, dengan margin yang lebih rendah, dan volume yang lebih tinggi. Neraca pembayaran mewakili rasio antara jumlah pembayaran yang diterima luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan total operasi perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor pembayaran transfer. Defisit apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor. Surplus apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor. Transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran adalah ada dua. Yang pertama ada transaksi berjalan, current account adalah transaksi yang meliputi barang dan jasa. Yang kedua ada transaksi kapital, capital account adalah transaksi yang menyangkut investasi modal dan emas. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu diukur dengan mata uang tertentu. Balance of trade adalah ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka tertentu. Transaksi debit. Yang pertama ada neraca barang, yaitu melakukan impor barang dari negara lain. Yang kedua ada neraca jasa, yaitu pembayaran jasa ke penduduk luar negeri, pembayaran biaya pariwisata ke luar negeri. Yang ketiga ada neraca hasil modal, yaitu pembayaran bunga dan dividen. Yang keempat, ada neraca modal, kredit yang diberikan ke luar negeri dan pembayaran cicilan utang. Yang kelima, ada neraca utang piutang jangka panjang, yaitu pembelian obligasi dari luar negeri. Selanjutnya ada transaksi kredit, yaitu yang pertama ada neraca barang, yaitu ekspor barang ke negara lain. Yang kedua, ada neraca jasa, yaitu penerimaan jasa dari penduduk luar negeri, penerimaan pariwisata dari luar negeri. Yang ketiga ada neraca hasil modal, yaitu penerimaan bunga dan dividen. Yang keempat ada neraca modal, yaitu kredit yang diperoleh dari luar negeri dan penerimaan cicilan utang. Yang terakhir ada neraca utang piutang jangka panjang, yaitu penjualan obligasi ke luar negeri. Kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Yang pertama ada kebijakan moneter, yaitu proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak dengan maksud berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkan agar dapat mempengaruhinya, yaitu tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi, dan distribusi penghasilan nasional. Contoh kasus, kurangnya lapangan pekerjaan memperlebar sarjana jadi pengangguran. Banyaknya pengangguran akibat keterbatasannya lapangan kerja, negara Indonesia adalah negara yang berpenduduk terpadat keempat di dunia. Karena penduduk di Indonesia sangat padat dan lapangan kerja yang tidak menjangkau, sehingga pengangguran di Indonesia bertambah banyak. Sebagian besar tenaga kerja kehilangan pekerjaannya di daerah baik perkotaan dan pedesaan, terutama di bidang pertanian.
Perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat memberi kontribusi besar terhadap upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia selama Februari 2017 hingga Februari 2018. Berdasarkan data yang disampaikan BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas naik sebesar 1,13% dibandingkan Februari 2017. Dari 5,18% menjadi 6,31%. Dan juga Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencatat sekitar 8,8% dari total 7 juta pengangguran di Indonesia adalah sarjana. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin ketat dengan datangnya revolusi industri 4.0. Selain bersaingnya dengan mesin berbasis teknologi canggih, sekitar 630.000 sarjana pengangguran tersebut juga harus beradu kompetensi dan keahlian tertentu dengan pekerja asing yang datang dari terbukanya pasar bebas.